Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Di malam hari ini mari kita syukuri berkat yang Tuhan sudah berikan sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Saat kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus hadir bersama dengan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, itu adalah pilihanmu. Ayat renungan diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata, "Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah." Setiap jiwa yang enggan menyerahkan dirinya kepada Allah adalah di bawah pengendalian kuasa yang lain. Ia bukanlah miliknya sendiri. Ia mungkin berbicara tentang kemerdekaan, tetapi ia berada dalam perhambaan yang paling hina. Ia tidak diperkenankan melihat keindahan kebenaran, karena pikirannya dikuasai setan. Meskipun ia memuji dirinya bahwa ia sedang mengikuti bisikan kalbu dari pertimbangannya sendiri, namun ia menaati kehendak putra kegelapan. Kristus datang untuk memutuskan belenggu perhambaan dosa dari jiwa. Jikalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dicatat dalam Yohanes pasal 8 ayat 36 dan Roma pasal 8 ayat 2. Dalam pekerjaan penebusan tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan yang digunakan dari luar. Di bawah pengaruh Roh Allah, manusia diberi kebebasan memilih siapa yang hendak dilayaninya. Dalam perubahan yang terjadi bila jiwa berserah kepada Kristus, terdapatlah rasa kebebasan yang paling tinggi. Pembuangan dosa adalah tindakan jiwa itu sendiri. Memang benar, kita tidak mempunyai kuasa untuk membebaskan diri dari pengendalian setan. Tetapi bila kita ingin dibebaskan dari dosa, dan dalam keperluan kita yang besar berseru untuk mendapat kuasa di luar dan melebihi kuasa diri sendiri, maka kuasa jiwa dipenuhi dengan tenaga ilahi dari Roh Kudus, dan mereka menaati bisikan dalam memenuhi kehendak Allah. Satu-satunya keadaan yang memungkinkan kemerdekaan manusia ialah menjadi satu dengan Kristus. Kebenaran itulah akan memerdekakan kamu, dan Kristus ialah kebenaran itu. Dosa dapat menang hanya oleh melemahkan pikiran dan membinasakan kebebasan jiwa. Takluk kepada Allah ialah pemulihan kepada diri sendiri, kemuliaan sejati dan keluhuran manusia. Hukum ilahi yang kepadanya kita harus takluk adalah hukum yang memerdekakan orang. Dicatat dalam Yakobus pasal 2 ayat 12. Orang Farisi telah menyatakan diri sendiri sebagai anak-anak Abraham. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa tuntutan ini dapat ditetapkan hanya oleh melakukan perbuatan Abraham. Anak-anak Abraham sejati mau hidup dalam penurutan kepada Allah, sebagaimana halnya dengan Abraham. Mereka tidak akan berusaha membunuh seorang yang sedang mengucapkan kebenaran yang diberikan kepadanya dari Allah. Dalam bersekongkol melawan Kristus, rabi-rabi tidak melakukan perbuatan Abraham. Hanya sekedar silsilah keturunan dari Abraham tidak ada nilainya, tanpa suatu hubungan rohani dengan dia, yang akan dinyatakan dalam memiliki roh yang sama dan melakukan perbuatan yang sama. Mereka bukannya anak-anaknya. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 80 dan 81. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami hari ini. Di saat kami membaca dan merenungkan firman, membuka hati kami untuk memilih kepada siapa kami harus menyembah, kepada siapa kami harus melayani, dan biarlah Roh Kudus menuntun kami agar benar-benar kebenaran itu hadir dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi orang lain
menyampaikan kabar kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk pilihan yang Engkau berikan kepada kami. Memohon penyertaan dalam istirahat malam kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.